Penunggu jembatan Angker Ciliwung Bintang malam itu, jam 10 lebih dikit. Hujan baru aja reda, ninggalin bau tanah basah sama dingin yang menusuk. Aku sama Riko lagi nongkrong di pos ronda, sambil ngegame di HP. Tiba-tiba Doni datang, mukanya pucat, kayak abis lihat setan boy. Kenapa lo Don? Riko langsung nyamperin. Bintang Doni masih ngos-ngosan, matanya melotot. Gila. Aku barusan lewat jembatan Ciliwung, Bintang kita berdua langsung dim. Jembatan Ciliwung itu udah terkenal angkernya, kata orang-orang. Ada penunggu di sana. Tapi selama ini, kita cuma nganggap itu cerita isapan jempol terus. Tanyaku penasaran. Doni ngatur napas. Aku dengar suara nangis, kencang banget. Kayak orang kesakitan. Pas aku nengok ke bawah jembatan, Adam. Dia enggak ngelanjutin omongannya. Mukanya makin pucat. Kita jadi makin penasaran. Ada apa, Don? Desak Riko. Ada cewek rambutnya panjang, nutupin mukanya. Dia duduk di pinggir jembatan, kakinya ngegantung ke bawah. Tapi anehnya, Doni ngegantung lagi omongannya. Anehnya kenapa? Tanyaku. Dia kayak nggak punya badan, cuma bagian atasnya aja yang kelihatan. Dan dia manggil-manggil namaku, kata Doni. Suaranya gemetar. Kita berdua langsung merinding. Gila, separah ini ceritanya. Lo yakin, Don? Tanya Riko. Nggak percaya. Bintang Doni ngangguk. Yakin. Aku langsung tancap gas. Nggak peduli deh motor ngebut kayak apa. Sejak kejadian itu, Doni jadi lebih pendiam. Setiap lewat jembatan Ciliwung, dia pasti muter jauh. Nggak mau lewat sana lagi. Nah, yang bikin kita penasaran, beberapa hari kemudian, ada kabar dari desa sebelah. Bintang katanya, ada tukang ojek yang lewat jembatan Ciliwung tengah malam. Dia cerita pas di tengah jembatan, motornya mati mendadak. Terus, dia ngerasa ada yang nempel di punggungnya, bau melati nyengat banget. Pas dia mau nengok ke belakang, ada suara bisikan di telinganya, jangan nengok. Tukang ojek itu langsung pingsan di tempat. Pas paginya ketemu, dia cuma ingat samar-samar ada sosok putih tinggi di depannya, rambutnya panjang terurai, dan matanya merah menyala. Dia nggak ingat gimana bisa selamat. Cuma tahu-tahu udah ada di pinggir jalan raya pas pagi. Cerita-cerita horor tentang jembatan Ciliwung ini makin sering beredar. Ada yang bilang pernah lihat sosok perempuan bergaun putih di sana. Kadang di atas jembatan, kadang di bawah, di pinggir sungai. Ada juga yang bilang pernah dengar suara gamelan kalau lewat sana malam-malam. Bintang yang paling sering diceritain, katanya penunggu jembatan Ciliwung itu adalah arwah seorang gadis yang bunuh diri di sana bertahun-tahun lalu. Dia kecewa sama cinta, terus nekat lompat ke sungai. Tapi arwahnya enggak tenang. Dia gentayangan, nyari temen. Kadang dia munculin diri, kadang cuma iseng nakut-nakutin, atau bahkan nyari korban. Bintang suatu malam minggu, kita bertiga lagi gabut. Doni udah lumayan berani cerita-cerita lagi. Riko nyeletuk, gimana kalau kita buktiin aja? Mumpung malam minggu, Doni udah enggak terlalu parno lagi. Doni langsung melotot, gila lu, kok? Enggak mau aku. Bintang cuma lewat doang, kok. Enggak usah berhenti. Kalau ada apa-apa, tancap gas aja, rayuku. Awalnya Doni enggak mau, tapi karena kita terus bujuk, akhirnya dia luluh juga. Jam 11 malam, kita bertiga naik motor. Riko yang nyetir, aku di tengah, Doni di belakang. Perjalanan menuju jembatan Ciliwung rasanya lama banget. Udara makin dingin, dan suasana makin mencekam, hingga ada kendaraan lain yang lewat pas motor. Udah dekat jembatan, tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Rasanya kayak ada yang ngawasin. Lampu jalan di jembatan itu cuma satu yang nyala. Itu pun kerlap-kerlip, sisanya mati. Makin serem. Bintang kita lewat jembatan itu pelan-pelan. Aku perhatiin setiap sudut, nggak ada apa-apa. Doni di belakang juga diem aja, kayaknya ketakutan banget. Riko juga fokus nyetir. Bintang pas kita udah di tengah jembatan, tiba-tiba motor Riko kayak nginjek sesuatu. Tapi nggak ada suara apa-apa, motornya langsung oleng, hampir jatuh. Riko buru-buru benerin stang. Ada apa, kok? Tanyaku. Bintang enggak tahu, kayak nginjek sesuatu. Tapi kok kosong, jawab Riko. Mukanya mulai tegang. Bintang terus. Tiba-tiba, dari arah bawah jembatan, samar-samar kedengeran suara. Kayak anak kecil lagi nangis. Suaranya kecil, tapi jelas banget. Kalian denger enggak? Bisik Doni, suaranya bergetar.
Bintang aku sama Riko langsung ngangguk. Suara itu makin lama makin kencang. Bukan cuma nangis, tapi juga ada suara bisikan-bisikan enggak jelas, kayak banyak orang lagi ngomong barengan. Tapi enggak ada artinya. Bintang kita bertiga langsung merinding abis. Riko langsung ngegas motornya, sekuat tenaga, pengen cepet-cepet pergi dari situ. Tapi, baru aja beberapa meter, motornya mati mendadak. Bintang dek. Jantung kita rasanya mau kopot. Motor enggak bisa dihidupin lagi, gelap, dingin, dan suara tangisan. Itu makin jelas, seakan-akan ada di samping kita. Aduh, mati. Doni panik. Bintang coba nyalain lagi. Kau. Kataku. Bintang Riko udah keringetan dingin. Dia coba nyalain motor, tapi enggak nyala-nyala. Kita bertiga diem, saling tatap. Suara tangisan itu seolah ngelilingin kita. Bintang tiba-tiba, dari ujung jembatan, di sisi yang baru aja kita lewatin, ada sosok putih berdiri. Sosok itu tinggi, ramping, dan rambutnya panjang banget, nutupin badannya. Kita nggak bisa lihat mukanya. Dia diem aja di sana, kayak patung. Jantungku rasanya mau kopot. Ini pasti penunggu jembatan yang diceritain orang-orang. Itu dia, bisik Doni. Suaranya nyaris enggak kedengeran. Riko cuma bisa nelan ludah. Kita bertiga nggak berani gerak. Sosok putih itu perlahan-lahan mulai jalan, mendekat ke arah kita. Setiap langkahnya nggak ada suara. Dia kayak melayang. Suara tangisan itu tiba-tiba berhenti. Yang ada cuma hening yang mencekam. Sosok putih itu makin dekat. Aku bisa ngerasain dingin yang luar biasa dari arahnya. Pas jaraknya udah tinggal beberapa meter, tiba-tiba sosok itu ngangkat tangannya, perlahan-lahan. Dia ngedongak rambutnya yang panjang itu, mulai terurai, memperlihatkan bintang wajahnya. Enggak ada mata, enggak ada hidung, enggak ada mulut. Cuma lubang-lubang kosong di tempat yang seharusnya ada organ wajah. Di tengah lubang-lubang itu, ada satu titik merah menyala, kayak bara api, dan dari lubang-lubang itu, ngalir cairan hitam kental, netes ke bajunya yang putih. Bintang kita bertiga langsung teriak histeris. Aku nggak inget gimana caranya, tapi tiba-tiba Riko berhasil nyalain motornya. Langsung tancap gas sekuat tenaga, nggak peduli ngebut kayak apa, kita nggak nengok ke belakang sama sekali. Yang penting, kabur dari jembatan terkutuk itu. Kita sampai di pos ronda dengan napas terengah-engah. Muka pucat pasif. Doni langsung muntah-muntah. Riko gemeteran parah. Aku sendiri rasanya mau pingsan. Sejak kejadian itu, kita bertiga enggak pernah berani lagi ngomongin, apalagi dekat-dekat sama jembatan Ciliwung. Entah itu cuma halusinasi atau bukan, yang jelas kita enggak mau ngalaminnya lagi. Dan satu hal yang pasti, cerita tentang penunggu jembatan angker Ciliwung itu bukan isapan jempol belaka. Dia nyata dan dia menunggu. Sejak malam mengerikan itu, hidup kami bertiga berubah. Doni jadi lebih religius, sering ikut pengajian. Riko, yang tadinya paling berani, sekarang kalau maghrib udah enggak mau keluar rumah. Aku sendiri jadi gampang kaget dan setiap dengar suara aneh langsung merinding. Kami sepakat enggak akan pernah lagi mendekati jembatan itu. Bintang tape, rupanya penunggu jembatan itu belum puas. Bintang beberapa hari setelah kejadian itu, hal aneh mulai terjadi. Aku sering banget ngerasa ada yang nawasin, terutama pas sendirian di rumah. Pernah suatu malam, aku lagi tidur, tiba-tiba terbangun karena hawa dingin banget di kamar. Pas aku buka mata, di sudut kamar, samar-samar aku lihat siluet rambut panjang terurai. Jantungku langsung deg-degan. Aku buru-buru nutup mata lagi, pura-pura tidur. Pas aku buka lagi, siluet itu udah enggak ada. Kejadian serupa dialami Riko. Dia cerita, motornya sering mati mendadak pas di jalan yang sepi. Padahal mesinnya baru diservis. Kadang, dia ngerasa ada aroma melati yang nyengat banget, seakan ada di sampingnya. Dia juga pernah dengar suara bisikan di telinganya, ikut aku. Tapi pas dia nengok, enggak ada siapa-siapa. Yang paling parah itu Doni. Dia jadi sering mimpi buruk. Di mimpinya, dia selalu dibawa ke jembatan Ciliwung, dan sosok tanpa wajah itu selalu muncul. Manggil-manggil namanya. Doni jadi kurus, matanya cekung, dan selalu ketakutan. Bintang kami sadar, ini bukan cuma sekadar mimpi atau halusinasi. Kami kayaknya udah ditandai sama penunggu jembatan itu. Kami harus cari cara buat lepas dari gangguan ini. Mencari petunjuk. Kami akhirnya mutusin buat cerita ke Pak RT. Awalnya beliau nggak percaya, nganggep kami kebanyakan nonton film horor. Tapi pas kami ceritain detailnya, terutama soal sosok tanpa wajah dan suara bisikan,
Pak RT mukanya langsung berubah. Kalian yakin? Tanya Pak RT. Serius, kami ngangguk kompak. Pak RT menghela napas. Sebenarnya, cerita tentang penunggu jembatan Ciliwung itu bukan cuma mitos. Dulu, memang ada kejadian tragis di sana. Pak RT cerita. Dulu, bertahun-tahun yang lalu, ada seorang gadis cantik bernama Arum. Dia anak dari desa sebelah, pacaran sama cowok dari desa kami, tapi orang tua Arum enggak setuju karena cowok itu bukan pilihan mereka. Akhirnya, Arum dipaksa menikah sama laki-laki lain. Di hari pernikahannya, Arum lari dari rumah, nangis-nangis ke arah jembatan Ciliwung. Dia enggak tahan dengan perjodohan itu dan akhirnya nekat melompat ke sungai dari jembatan itu. Jasadnya enggak pernah ditemukan. Sejak saat itu, sering ada kejadian aneh di jembatan. Warga sering lihat penampakan Arum atau dengar suara tangisannya, tapi yang bikin penasaran, biasanya arwah Arum nggak pernah mengganggu sampai separah ini. Jelas Pak RT terus, gimana caranya biar kita nggak diganggu lagi? Tanya Doni. Suaranya parau. Pak RT dim sebentar, mikir. Ada satu orang yang mungkin bisa bantu kalian. Dia seorang sesepuh di desa seberang, namanya Mbah Kromo. Dia paham banget sama hal-hal begituan. Bertemu Mbah Kromo Bintang tanpa buang waktu. Besoknya kami langsung ke desa seberang, nyari rumah Mbah Kromo. Rumahnya kecil, jauh dari keramaian, dikelilingi pohon-pohon besar. Pas kami masuk, aromanya langsung beda, ada bau kemenyan sama wangi bunga melati yang kuat. Mbah Kromo seorang laki-laki tua, rambutnya putih panjang, mukanya penuh kerutan, matanya tajam, kayak bisa nembus hati. Pas kami masuk, dia cuma senyum tipis. Sudah ku tahu maksud kedatangan kalian, anak-anak muda, kata Mbah Kromo. Suaranya pelan tapi berwibawa. Kami langsung kaget. Beliau tahu tanpa kami cerita. Kalian sudah terlalu jauh masuk ke wilayahnya. Arwah Arum memang gentayangan, tapi tidak pernah sejahat ini. Pasti ada yang mengikutinya. Jelas Mbah Kromo. Bintang kami saling tatap, bingung. Bintang, kalian pernah melihat sesuatu yang lain di sana? Atau merasakan hawa yang berbeda dari biasanya? Tanya Mbah Kromo. Bintang, aku ingat pas motor Riko nginjek sesuatu di jembatan. Tapi enggak ada apa-apa, dan suara bisikan yang banyak. Enggak cuma satu, aku ceritain itu ke Mbah Kromo. Bintang. Mbah Kromo mengangguk-angguk. Itu dia, arwah Arum memang di sana. Tapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tua, lebih gelap. Dia menggunakan Arum sebagai umpan. Jantung kami langsung berdebar kencang. Maksudnya, ada hantu lain yang lebih jahat? Apa yang harus kami lakukan, Mbah? Tanya Rikong. Mbah Kromo mengambil sebuah wadah kecil berisi air. Kalian harus kembali ke jembatan itu. Kami langsung melotot. Jangan, Mbah. Kami nggak berani, kata Doni panik. Bintang, kalian harus berani. Bukan untuk menantang, tapi untuk membersihkan. Kalian membawa air ini, taburkan di seluruh jembatan. Jangan takut. Aku akan membimbing kalian dari jauh, kata Mbah Kromo. Tapi ingat, kalian harus punya niat baik. Niat untuk membantu Arum supaya tenang. Dan jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah melihat ke belakang jika ada yang memanggil nama kalian. Bintang. Mbah Kromo juga ngasih kami sebuah kalung dari akar pohon yang dia bilang bisa melindungi kami. Bintang. Misi terakhir Bintang malam itu, kami kembali lagi ke jembatan Ciliwung. Kali ini, perasaan kami campur aduk, takut, tapi juga ada tekad kuat buat nyelesain masalah ini. Kami bawa wadah air dari Mbah Kromo. Sama seperti malam sebelumnya, jembatan itu terasa mencekam. Lampu jalan yang nyala cuma satu, kerlap-kerlip, udara dingin banget. Aku megang erat kalung pemberian Mbah Kromo. Kami jalan pelan-pelan sambil menaburkan air yang sudah didoakan Mbah Kromo. Setiap tetes air yang jatuh ke aspal jembatan kayak ngeluarin hawa dingin yang menusuk. Pas kami nyampe di tengah jembatan, suara tangisan dan bisikan-bisikan itu mulai muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seakan ada di telinga kami. Bintang. Doni, ikutlah denganku. Bintang. Riko, jangan pergi. Bintang. Andi, kau milikku. Bintang. Kami enggak nengok sama sekali. Kami fokus, terus menaburkan air, sambil terus membaca doa yang diajarin Mbah Kromo. Semakin banyak air yang kami taburkan, suara-suara itu makin kenceng, makin marah. Kadang ada suara bentakan, kadang suara tawa yang menyeramkan. Tiba-tiba, dari bawah jembatan, muncul lagi sosok putih tanpa wajah itu. Dia terbang ke atas, melayang di depan kami. Cairan hitam kental terus menetes dari lubang-lubang di wajahnya. Dia menggeram,
Suaranya berat, bukan suara wanita. Kalian berani sekali mengganggu ketenanganku. Bintang sosok itu maju, mendekat ke arah kami. Hawa dinginnya bikin napas kami tercekat. Tapi kami enggak berhenti, terus menaburkan air sambil komat kami baca doa. Kalung di leher kami tiba-tiba terasa panas. Pas sosok itu tinggal beberapa langkah dari kami, tiba-tiba dia menjerit. Jeritannya panjang, melengking, bikin telinga sakit. Sosok itu langsung mundur, kayak kepanasan. Tubuhnya mulai berasap hitam di belakang sosok tanpa wajah itu. Samar-samar terlihat siluet seorang perempuan bergaun putih, rambutnya panjang. Tapi kali ini wajahnya terlihat lebih jelas. Dia menatap kami dengan tatapan sedih, tapi juga seakan berterima kasih. Itu Arum. Sosok tanpa wajah itu terus menjerit. Tubuhnya makin mengecil dan berasap. Perlahan-lahan, dia lenyap di telan kegelapan malam. Bersamaan dengan lenyapnya sosok itu, Arum tersenyum tipis ke arah kami. Lalu perlahan-lahan siluetnya memudar dan menghilang. Bintang suara tangisan dan bisikan di jembatan itu langsung lenyap. Hawa dingin yang menusuk juga ikut hilang. Jembatan Ciliwung kembali tenang. Lampu jalan yang tadinya kerlap-kerlip sekarang nyala terang semua. Bintang kami bertiga terduduk lemas di tengah jembatan. Napas terengah-engah. Kami berhasil. Akhirnya, tenang Bintang. Sejak malam itu, kami bertiga nggak pernah lagi diganggu. Rumah terasa hangat. Doni kembali ceria. Riko udah nggak takut keluar malam. Jembatan Ciliwung pun kembali seperti jembatan biasa. Nggak ada lagi cerita horor. Nggak ada lagi penampakan. Arum mungkin sudah menemukan kedamaiannya, dan sesuatu yang jahat itu sudah terusir. Bintang kami jadi lebih percaya sama hal-hal gaib, dan nggak akan lagi menyepelekan cerita-cerita orang tua. Terkadang, sesuatu yang tidak terlihat itu justru lebih nyata dari yang kita kira, dan di balik setiap cerita horor, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jembatan Ciliwung sekarang hanyalah sebuah jembatan yang menghubungkan dua desa, tanpa lagi menyimpan misteri yang mengerikan. Tapi, kami nggak akan pernah melupakan pengalaman itu, pengalaman yang mengubah hidup kami selamanya.